Oke teman-teman semua, balik lagi di Ruang Dialektika. Jadi hari ini saya bersama Bung Denny Iskandar. Siap, Mas Siap. Mayo. Terima kasih sudah hadir di Ruang Dialektika, Bung. Siap. Oke, teman-teman, kalau teman-teman ada waktu mungkin bisa cek sedikit di media sosial Denny Iskandar. Ini di situ pasti akan muncul berita-berita soal beliau ya. Karena beliau ini cukup disorot kemarin atas kedatangan Bapak Paus Fransiskus ya. Namun sebelum ke situ saya ingin kita bicara agak mundur sedikit ya. Dulu Bung Denny pernah diundang ke Vatikan, bertemu langsung dengan Bapak Uskup, salaman Bapak Paus. Kemudian bersalaman langsung seorang kader HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dan itu Bung, bagi kami yang mahasiswa Katolik itu, wah kok bisa begini? Bagaimana itu? Awal mulanya gimana, Bu? Silakan ceritakan. Jadi memang ya sebelum saya terima kasih kepada Ruang Dialektika, kepada Mas Mayo yang sudah berkenan mengundang saya. Tentu kita wajib hadir lah, sama aktivis kan, begitu. Memang pada mulanya itu ini saya tidak pernah berencana, tidak pernah mempunyai target, tidak pernah berkeinginan untuk sekolah di Roma ya, terutama di sekolah Vatikan. Bentar tuh. Berarti di Vatikan bukan hanya bertemu Bapak Paus, tapi disekolahkan. Oh jelas. Beasiswa. Jelas itu. Oke, lanjut. Jadi memang pada waktu itu saya kan kuliah ini kan kita aktivis. Iya. Kita aktivis, kemudian juga kita kuliah juga ngacak ya. Tapi kemudian alhamdulillah Allah juga hadir di situ. Allah Maha melihat, Maha mendengar, ya Maha mengetahui, akhirnya kita lulus. Memang pada awalnya itu saya waktu itu pernah melakukan riset yang itu tugas akhir, yang itu umumnya kita sebut skripsi ya. Gitu. Saya waktu itu menulis skripsi tentang potret kehidupan umat Katolik di Labuan Kabupaten Pandeglang. Oh, di Pandeglang. Di Banten. Oke, Banten. Siap. Jadi waktu itu saya nulis itu, kemudian juga alhamdulillah saya beres itu semua ya. Iya. Saya lulus, kemudian juga setelah itu saya karena saya memang banyak kenal dengan teman-teman Katolik ya. Iya. Itu ada apa ya? Ada masukan, kita juga ngobrol dengan beberapa senior Katolik gitu ya. Iya. Terutama Pengri. Itu saya disuruh untuk membukukan skripsi itu. Skripsi ya, siap. Jadi waktu itu saya ingat betul tuh tahun 2020. 2021 tuh ya. Iya. Itu ada satu senior Pemkri. Oke. Boleh disebutkan namanya? Ya, namanya Philip Sitinjak. Jadi senior saya. Oh, itu senior banget ya? Iya, siap. Namanya Philip Sitinjak. Nah, beliau ngobrol dengan saya di Jakarta, kemudian datang juga ke rumah saya ke Pandeglang. Itu beliau itu kira-kira memberikan pandangan lah kepada saya bahwa ini penting gitu untuk dibukukan. Sehingga pada waktu itu kan judulnya kan Katolik di Tanah Santri menjadi buku kan? Apa sorry itu? Kan judul buku itu kan Katolik di Tanah Santri. Oke. Sebenarnya judul itu tuh kalau judul asli dari skripsi itu memang itu kebebasan hak beribadah umat Katolik di Labuan, Pandeglang, Banten. Oke, sebentar tuh saya potong. Apa motifnya tuh bisa sampai nulis soal itu? Maksudnya apa? Yang pertama motifnya itu karena kebijakan kampus, kebijakan universitas, kebijakan fakultas, juga kebijakan jurusan yang ada di kampung di kampus saya. Iya. Karena saya dulu sekolahnya itu studi agama-agama ya. Oke. Jadi memang di situ tuh diharuskan untuk punya teman di luar pemeluk agama Islam. Oke. Karena kita dulu Cipayung kan, Iya. Kita memang pada akhirnya ketemu tuh dengan senior PMKRI kan, Katolik gitu. Iya. Temanya kan yang penting bukan Islam kan, yang penting di luar Islam. Nah, Katolik lah, ketemulah saya dengan beberapa senior PMKRI, salah satunya itu Philip Sitinjak itu. Iya. Nah, pada akhirnya kedua juga syarat untuk bisa lulus di studi agama-agama itu semua mahasiswa itu harus menuliskan riset atau skripsi dengan judul jangan tentang Islam. Di luar dari Islam? Iya, harus misalkan agama
di luar Islam, ada Ya. kepercayaan, suku atau apa begitu kan. Nah, Ya, kebetulan saya waktu itu karena memang saya merasa punya teman, punya kawan, Oke. juga ya punya senior gitu ya, orang Katolik ya. Saya minta bantuan akhirnya kan Artinya karena lebih banyak dekat dengan orang Katolik. dengan orang Katolik waktu itu. Oke. Akhirnya kita Lanjut. minta bantuan, kita minta dibantu untuk bagaimana beliau menjadi narasumber segala macam begitu Ya, ya. Karena kan itu saya melakukan riset itu kan kualitatif. Oke. Artinya saya pakai buku, pakai referensi, pakai riset juga kan begitu. Seperti itu. Itu hasil dari risetnya itu gimana? Dijelaskan sedikit. Jadi memang di Pandeglang ini, di Labuan ini memang ada orang Katolik ternyata. Iya, iya, iya. Jadi bukan cuma orang Kristen, bukan cuma orang Buddha, bukan cuma orang Hindu, Iya, iya, iya. tapi ternyata ada juga orang Katolik. Oke. Dan kehadiran orang Katolik itu berdasarkan hasil saya tahun 2019 itu bagus. Iya, iya. Jadi mereka biarpun sedikit ya Solid. bukan cuma solid, Mas. Pada akhirnya umat Katolik di sana itu mampu berkarya. Oke. Walaupun sedikit. Sedikit-sedikit lah. 103 orang kan, Mhm. 103 kakak. Iya, iya. Itu sedikit bagi saya, Iya, tapi mereka itu di sana itu mampu berbaur, Mhm. mampu hidup berdampingan, hidup bersama, kemudian juga membuat satu lembaga pendidikan Oke. yang disebut Mardiwana, Yayasan Mardiwana. Oke, yayasan. Nah, Yayasan Mardiwana itu lembaga pendidikan yang itu terdiri dari sekolah taman kanak-kanak Iya, iya, iya. dengan sekolah dasar. Iya. Nah, saya meneliti itu. Mhm. Setelah kita teliti memang itu kehadiran sekolah itu tuh cukup lama, Mas. Iya, iya, iya. Itu di zaman Orla ya. Iya, iya, iya. Dari tahun 1959 Wah. sampai saat ini masih ada, Ya, masih eksis. siap. Dan itu sekolah itu tuh sudah menghasilkan banyak alumni Mhm. dan 80%, 85% Iya, iya. itu muslim semua. Seperti itu. Ini saya jadi tahu dari abang nih. Harusnya harusnya saya yang tahu. Oke, oke. Terus di riset juga nggak soal bagaimana hubungan antara masyarakat Katolik dengan masyarakat yang lain-lainnya di situ? Harmoni atau gimana? Itu jelas jadi objek riset saya kan. Oke, oke. Memang itu saya lakukan. Cuma kan kita riset juga punya ukuran, Mas. Ya, ya. Punya ukuran, Bang. Jadi kita tuh ingin mengukur sejauh mana sih tingkat diterimanya umat Katolik Ya, ya, ya. di Labuan itu. Kita nggak bertanya ke Katolik, tapi kita bertanya kepada masyarakat di sekitar yang itu memang di luar pemeluk agama Katolik. Oke, oke. Begitu juga sebaliknya, Ya, ya. kita ingin mengetahui pandangan bagaimana sih sikap umat Katolik terhadap umat Islam di sana itu, Ya, ya. dan bagaimana sikap Muslim di sana itu. Kita tanya orang Katolik. Jadi kita mix begitu, kita pakai silang begitu. Lalu hasilnya? Hasilnya bagus. Bagus, ya. Jadi semua positif. Oke. Gitu. Lalu bagaimana tuh hasil riset abang yang kemudian dibukukan itu? Ya. Bagaimana kaitannya dengan sampai abang ke Vatikan? Nah, ini panjang lagi, Mas. Oh, Memang nggak apa-apa dikit aja. Ya, nggak apa-apa. Yang penting-penting aja. jadi memang kita waktu itu kan setelah hasil riset itu dibukukan, Ya. waktu itu saya diarahkan Oke. oleh senior PMK itu untuk komunikasi Ya. dan meminta kata pengantar dari dua uskup. Oke. Pertama ya uskup Bogor ya, Ya, ya. itu Monsinyur Paskalis Berono Syukur. Kedua uskup Agung Jakarta, Mhm. itu Monsinyur Kardinal Suaryo, Oke. beliau itu. Nah, jadi baik Bapak Uskup Bogor maupun Bapak Kardinal itu alhamdulillah berkenan. Ya. Padahal itu waktu itu saya belum pernah ketemu dengan Bapak Kardinal kan, Ya, via ya. WA aja, Ya, ya. via email segala macam. Alhamdulillah beliau bersedia begitu memberikan kata pengantar. Seperti itu. Lalu? Karena memang di kata pengantar itu saya membaca apa yang ditulis oleh Bapak Kardinal di kata pengantar itu memang ada diksi yang menarik. Ya. Bahwa yang terpenting dari membangun hubungan harmonis, membangun hubungan sosial kemasyarakatan antara umat beragama itu perlu dilakukan banyak perjumpaan. Oke. Gitu. Ya, ya, ya. Nah dari situ kan kita menafsirkan, karena kita anak gerakan kan, Ya, ya. lahir di HMI, besar di dunia gerakan lah ya. Ya, ya. Jadi kita membaca itu tuh kita tafsirkan, kita terjemahkan begitu Ya, ya. dalam bentuk gerakannya. Waktu itu saya koordinasi lagi dengan senior saya di PMK itu. Oke. Ya kita pada akhirnya bukan cuma buku akhirnya. Kalau nulis buku kan semua orang bisa. Ya, ya. Bahkan lebih hebat daripada saya kan. Oke, Ada oke. profesor segala macam kan. Mhm.
Nah, waktu itu saya mencoba menginisiasi bagaimana ada perjumpaan antara tokoh Katolik dengan tokoh Islam di sana itu. Kebetulan kalau tokoh karismatik di Banten itu kan Abu Yamu tadi. Itu beliau guru saya kan, guru ngaji saya. Oh, itu tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Niatnya begitu. Iya, enggak maksudnya di Banten aja, ini untuk Banten. Oh iya ya. Karena kan fokusnya kan menerjemahkan buku ini. Siap. Buku yang saya tulis itu. Pada akhirnya kita waktu itu menginisiasi adanya perjumpaan. Perjumpaan antara dua tokoh. Tentu saya waktu itu melibatkan pemuda Katolik di Banten. Zaman waktu itu tuh ketuanya itu Alexander Leonardus Rumbi waktu itu. Dan terjadilah waktu itu kan. Nah, jadi waktu itu Bapak Uskup Monsinyur Pakalis itu Bogor. Bertemu dengan Abuya. Silaturahmi begitu ya. Perjumpaan itu tuh, jadi Bapak Uskup itu membawa rombongan. Jadi ada berapa rombongan itu saya lupa. Sekitar 20 orang lah itu ya. Yang itu keleru semua kan. Maksudnya para romo semua, pastor semua. Berarti Bapak Uskup yang samperin si yang jadi Bapak Uskup itu silaturahmi dengan Abu Yamu tadi di Banten. Ya di Pandeglang, di Cidahu begitu. Itu waktu itu pada momentum hari Pancasila tuh, hari lahir Pancasila. 10 Juni kalau tidak salah itu. Begitu. Nah, waktu itu memang ketika perjumpaan sudah terjadi segala macam, saya mulailah intens komunikasi dengan satu romo, namanya itu Endro Susanto. Jadi beliau itu romo yang memang itu bisa bahasa Sunda. Nah, beliau bilang ke saya, dan bagus juga kalau misalkan memang kamu ini bisa belajar di Vatikan. Cuma kan memang waktu itu saya juga nggak terlalu menganggap serius ya. Karena memang Karena ini nggak mungkin kan. Ini nggak ada jauh ya. Kita sebagai aktivis waktu itu kita kan masih aktivis tuh, masih berkecimpung dalam dunia gerakan. Itu semua ada ukurannya, ada rumusnya. Jadi orang kalau misalkan saya mau ke Vatikan, rumusnya bagaimana, hitungannya bagaimana, bagaimana cara masuknya kan nggak mungkin itu, nggak ketemu alurnya kan, seperti itu. Maka itu saya anggap biasa, seperti itu. Wacana lah waktu itu kan ya itu mungkin ansor aja kan, surga aja gitu kira gitu. Saya tidak menghiraukan, tapi apalagi saya terus melakukan gerakan, melakukan bedah buku di mana-mana gitu ya, yang itu di Banten gitu. Waktu itu karena memang saya juga punya senior di Katolik ini. Nah, saya bicara dengan beliau itu. Saya waktu itu ingat betul saya waktu itu nemuin Bang Melki Lakalena. Melki Lakalena. Immanuel Melki Lakalena, ketua presidium PMKR itu kan. Waktu itu saya bilang ke beliau, karena beliau juga menulis kata pengantar dalam buku itu kan. Ya kita bercanda aja ke Bang Melki itu, Bang, kira-kira ini bagus juga kepatikan nih Bang, gitu kan. Kita bercanda aja waktu itu, nggak pernah serius kita kan, dengan Bang Melki ini. Karena kita menganggapnya ini juga nggak mungkin gitu. Saya tuh berpikir nggak mungkin. Kemudian Bang Melki memberikan satu kontak kepada saya, kontak Mas Putut Prabantoro. Lalu Denny kontak Mas Putut, bilang dari saya, salam dari saya. Nah, kontak kan, kita kan aktivis sesuai aja kan. Bang, sini saya diarahkan oleh Bang Melki segala macam gitu kan. Akhirnya direspon dengan baik, saya silaturahmi, kemudian apa yang disampaikan oleh Romain Roy itu disampaikan lagi oleh Pak Putut. Bahwa ini ada sekolah, mau nggak sekolah segala macam begitu kan. Namanya apa? Saya bilang kan, Nostra Aetate. Coba kamu googling katanya kan. Itu saya cek, saya googling segala macam, ada waktu itu. Nah, saya komunikasi intens tuh dengan Bang Melki, dengan Mas Putut. Ya pesan Bang Melki ya, dan ini kalau mau ke Vatikan itu jalani aja, gitu kan. Akhirnya kita jalani kan, sesuai dengan perintah kan waktu itu. Karena waktu itu Mas Putut itu nyuruh ke saya tuh ngirim email, via email. Jadi saya disuruh membuat motivation letter, yang itu isinya itu tentang motivasi saya ingin mengikuti belajar di Nostra Aetate dalam program dialog lintas agama. Saya tulis waktu itu pakai bahasa Indonesia waktu itu. Apa tuh isinya? Ya isinya ya itu. Saya tertarik gitu kan. Jadi saya tertarik untuk mengikuti, untuk belajar
pada program ini, kemudian saya juga hari ini sudah melakukan ini, gitu. Laporan kita. Bahkan saya juga sudah mencantumkan resume atau catatan kecil dari buku saya itu. Iya. Hingga pada satu waktu saya kirim lah ke Pak Putut, Beliau bilang, "Dan ini harus bahasa Inggris," saya kan. Oh, oke. Kita kan aktivis, Bang. Ini yang bahasa itu ya gimana? Enggak canggih-canggih banget gitu. Iya. Kan? Akhirnya waktu itu ya sudah. Kita bahasa di Inggris kan kita kan. Iya. Kita kirim waktu itu. Saya terus laporan dengan Bang Melki, dengan Pak Putut. Iya. Pokoknya Bang, ini doakan Bang. Saya bilang kan. Iya. Anda ini bergerak sesuai dengan obrolan awal. Iya. Ya semua support lah. Iya. Mantap Dinda segala macam kan. Sudah akhirnya waktu itu dibalas waktu itu, Mas. Email saya itu dibalas Oke. oleh yang namanya Romo Markus Solo. Iya. Masih ada email juga nih. Jadi waktu itu padremax.va. Iya. Itu kan Vatikan kan? Masih hafal ya? Kita dibalas email segala macam. Ini ada 2 balasannya, Mas. Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Iya. Saya segala macam. Intinya ini diterima lah. Intinya berkas ini masuk begitu ya, tinggal diseleksi. Cuma waktu itu kita disuruh untuk bagaimana mendapatkan rekomendasi dari keuskupan. Oke. Dapat akhirnya rekomendasi. Nah, waktu itu saya juga nggak tahu waktu itu kan saya karena memang sudah bertemu dengan Kardinal Suharyo ya, dengan Bapak Kardinal udah ketemu saya. Dan saya juga bagus komunikasinya dengan beliau itu. Saya bilang bahwa Bapak Kardinal, saya daftar sekolah di Vatikan itu, namanya program atau segala macam. Ini emailnya, ini saya butuh surat, saya bilang gitu kan. Cuma saya harus kemana, Bapak Kardinal? Saya nggak tahu kan, harus beliau kan. Iya. Tiba-tiba pas dapat saya ngomong itu, beliau lagi di Filipina waktu itu kan. Dapat 2 hari itu, Pak Padre Marco kontak saya. Iya. Dan itu via WA waktu itu ya. Dan ini selamat kamu terima segala macam. Ini Bapak Kardinal sudah berkenan memberikan surat kamu begini gitu. Iya. Jadi intinya Bapak Kardinal Suharyo itu memberikan rekomendasi kepada saya tuh. Oke. Untuk Denny Iskandar itu sekolah di Roma. Seperti itu. Itu kan kita agak ngelamun ya. Jadi hawa urakan kita, Iya. ya kita yang orang gerakan itu lebih banyak merenung pada akhirnya kan. Iya. Merenungnya kita ini bener apa enggak ini kan, bisa kepatikan ini bener apa enggak begitu. Cuma waktu itu itu bener. Itu saya yakinnya ketika ada LOA, letter of acceptability itu kan, surat penerimaan itu pakai bahasa Italia waktu itu. Dengan kop ya bagus lah itu kopnya kan, resmi. Akhirnya kita melamun, Bang. Saya nggak mau cerita aja nih ya. Iya, aman. Akhirnya saya melamun karena juga saya sadar bahwa kita ini kan aktivis, bukan siapa-siapa, bukan anak jenderal kan, bukan anak pejabat. Kondisi kita juga lahir dari orang tua yang ya ekonominya juga nggak kaya, ekonomi bawah kan begitu kan. Sementara ini harus berangkat bukan dari sini ke NTT bukan, tapi dari sini ke Roma begitu kan. Sama orang tua direstui tapi waktu itu ya. Orang tua waktu restu. Waktu itu orang tua saya percaya nggak percaya saya kan. Iya. Makanya waktu itu bilang, "Mas, saya mau ke Roma." Lu banyak ngomong sekali begitulah. Makanya kita ngomong sekali aja kan. Iya. Sampai pada akhirnya saya curhat kepada Bang Melki. Saya curhat, ingat betul saya. Iya. Saya ketika saya dinyatakan diterima, 4 orang yang saya datangi. 5 orang. Siapa tuh? Pertama Bapak Kardinal Suharyo. Oke. Kedua Bang Melki Lakalena. Ketiga Mas Putut Prabantoro. Keempat itu Bapak Usu Bogor. Oke. Iya. Kelima Roma Enro. Itu. Kita datang ya, kita bicara apa adanya ya, bahwa ya gimana Bapak Kardinal kan. Pertama saya mendatangi Bang Melki dulu. Iya. Ya saya curhat lah, saya berkaca-kaca lah kan, nangis sedih saya. Iya. Satu aja yang saya pegang tuh waktu itu, nasihat Bang Melki itu. Beliau tuh bilang, "Den, kita ini aktivis. Denny hari ini pernah jadi aktivis, Abang juga pernah jadi aktivis. Modal kita percaya diri aja deh. Iya. Yang penting Denny di sana berani, percaya diri, bisa pasti Denny." Cuma kan kita curhat juga ke Bang Melki. Iya. Bang, saya ini
tiketnya dari mana. Iya, oke. Oke lah kalau kita dapat beasiswa dari Vatikan kan Betul. di sana kita Iya. udah sampai sana kan. Untuk isi berangkat mah kan harus kita. Iya. Sementara kita koper gak punya di sana. Memang gitu kesepakatannya gitu. Iya, Uang tiket itu ditanggung. di sini. Oke. Kita gimana di sana kan kita dikasih informasi musim dingin. Masanya kita pakai pakaian begitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin pakai batik dong. Nggak mungkin pakai batik kan, bisa beku kita kan. Akhirnya kita curhat lah ke Bang Melki, Bang, Iya. ini gimana saya? Ya layaknya saya dengan Senior. gitu kan, mentor lah. Sekalipun beliau itu PMD, saya HMI ya. Iya. Bang, saya nggak punya baju, nggak punya baju dingin. Iya. Saya juga nggak punya koper, Bang. Saya nggak punya tiket, Bang, saya. Iya. Begitu. Jadi Mbak, waktu itu Bang Melki itu masih di rumah sakit waktu itu. Iya. Waktu itu Asti itu istrinya Bang Melki dioperasi waktu itu kan, Iya. di rumah sakit mana tuh di Tangerang itu kan. Saya nggak enak hati di situ kan. Iya. Tapi memang karena memang senior ini baik, beliau itu udah berangkat Den. Pokoknya lu harus berangkat, lu datangin semua senior lu, begitu kan? Iya. Saya datangin kan sesuai perintah. Saya datangin Pak Putut. Oke. Saya datangin Pak Putut, saya bilang juga bahwa saya ini nggak punya baju segala macam. Kemudian saya datangin ke Mahendro, saya Iya. datangin Bapak Uskup. Saya datangin juga Bapak Kardinal waktu itu. Waktu itu Bapak Uskup Bogor itu nanya ke saya, Den, apa yang dibutuhkan? Saya butuh laptop, saya bilang kan. Iya. Begitu. Terus butuh apa lagi? Udah cukup itu aja, saya bilang kan. Iya. Kemudian ke Bapak Kardinal, saya tuh cuma nggak minta apa-apa. Saya cuma minta doa, saran, sekaligus saya curhat ke beliau. Jadi saya waktu itu terkesan betul itu Bapak Kardinal itu ya. Saya curhat ke Bapak Kardinal, saya gimana ini Bapak Kardinal? Saya bilang kan, semua kebutuhan sudah ada, sudah tinggal berangkat. Saya hari ini mau pamit ke Bapak Kardinal. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Kardinal karena sudah berkenan memberikan rekomendasi kepada saya. Jadi saya berkaca-kaca tuh kan, sedih lah saya. Kalau bahasa Sundanya itu kawuruhan Iya. gitu ya. Iya. Jadi beliau itu ke saya itu cuma bilang begini, Den, setiap orang tuh punya perjalanannya. Iya. Denny ke Vatikan itu juga bagian daripada perjalanan Denny. Ini tinggal bagaimana Denny yang di sana belajar dengan baik, dengan tekun, dengan rajin. Dan jangan lupa doa, Den. Terus doa. Iya. Siap. Saya di situ terenyuh kan. Udah saya salaman waktu itu kan. Iya. Ya Pak, Bapak baik. Pas begitu beres obrolan tuh kan, saya salaman ke Bapak Kardinal. Saya kemudian waktu itu, Dan ini nih, saya dikasih amplop Bapak Kardinal. Iya. Itu waktu itu saya sempat ini ya, udah Bapak Kardinal, saya ada. Jangan Den, ini uang Itali gitu ya kan begitu. Situlah kita baru tahu. Iya. Tahu kita di situ, oh ini euro begitu. Iya. Seperti itu. Iya. Bung begini. Yang pertama tuh saya respect soal itu tadi. Tuh mempertemukan dua tokoh agama antara Katolik dan Islam. Itu luar biasa sih itu. Yang kedua perjuangan Tum untuk sampai ke Vatikan ya dengan segala macam lika-likunya tadi ya. Lanjut Tum. Sampai di sana akhirnya gimana? Waktu itu pokoknya semua kebutuhan saya itu di backup oleh Sino Pemkri. Terutama oleh Bang Melki. Tiket segala koper segala macam Bang Melki yang take off tuh kan. Saya datanglah ke Roma waktu itu kan. Oke. Kita ini paling jauh kemana ya? Ke Ambon aja waktu itu. Ini kita ke Italia mana musim dingin kan? Iya. Ya udah kita akhirnya komunikasi dengan Roma. Saya dijemput oleh Roma Markus. Oh sampai di sana ya. Saya dijemput oleh Roma Markus ya kita ya gimana ya? Senang lah saya kan. Akhirnya ya saya dibawa ke tempat ke Vatikan. Bertemu langsung Bapak Us. Bertemu. Enggak maksudnya di situ. Bapak Paus sorry. Belum di situ kan saya masih belajar. Ya Jadi saya ngurus administrasi belajar segala macam dulu. Dan saya tinggal di Roma waktu itu. Seperti itu. Lalu di sana tuh berapa lama kuliahnya? Saya waktu itu 1 semester, Mas. 1 semester. Setelah itu beres 1 bulan saya di Roma, liburan kan, mati segala macam.
Maksudnya gimana tuh? Maksud bisa kuliah 1 semester doang maksudnya bagaimana? Saya kurang. Memang itu kebijakannya begitu. Oke, oke, oke. Kebijakannya begitu. Iya, iya, iya. Oh, setiap penerima beasiswa Nostra itu kita itu diberikan kesempatan untuk kuliah sebagai mahasiswa tamu di Oke. sekolah Vatikan yang letaknya ada di Kota Roma. Jurusannya? Jurusannya itu beragam. Saya kan waktu itu kuliah di 2 kampus ya. Mhm. Satu di Gregoriana ya, Ya. kedua di Angelicum Dominika di Santo Thomas Oke, Aquinas. oke. Itu belajar apa di sana tuh? Untuk di Santo Thomas Aquinas saya belajar tentang teologi Katoliknya. Oke, oke, oke. Jadi Tritunggal Maha Kudus atau Trinity Hmm. yang Bapak ini biasa berdoa itu kita belajar itu. Oke, Pak. oke. Gitu. Oh, berarti setelah belajar itu bagaimana selanjutnya? Kemudian enggak, saya di Gregoriana itu belajar tentang ensiklik. Oke, oke, oke. Ensiklik Konsili Vatikan II Ya, ya, ya. tentang dialog kan. Mhm. Kemudian saya juga dibimbing langsung oleh Romo Markus itu yang kemarin menerjemahkan Paus itu. Oh, itu iya, guru saya itu. iya, iya. Dan itu beliau yang membimbing saya Di sana ya. di sana. Oke, 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 oke. Dan beliau itu wakil presiden di sana itu, wakil presidennya Nostra Aetate itu. Mhm. Begitu. Lalu yang pasti ekspektasi soal Vatikan dari sini berbeda dong. Jelas. Pas sampai di sana ngelihat langsung, oh ternyata begini suasana. Oh, Apa jelas. ya, Pak? Yang berbeda apa? Yang kita bayangkan adalah waktu itu, saya punya bayangan waktu itu bahwa Vatikan ini gereja atau gereja dia. Ternyata pas kita ke sana itu negara, Pak. Iya, Jadi iya. dia itu gereja include dengan negara seperti itu. Iya, iya. Dan presidennya itu Paus kan? Iya. Paus ini presiden sekaligus pimpinan gereja Iya, Katolik iya. dunia. Begitu. Jadi kita banyak tahu di sana kan? Mhm. Oh, ya begini. Bahkan jadi memang saya perlu klarifikasi bahwa di Vatikan ini, Vatikan kecil, Pak. Iya, iya, iya. Megantara ini segede Megantara kayaknya nih. Agak besar dikit lah Mhm. dari Megantara ini. Vatikan ini. Memang di sana itu memang tidak ada kampus. Jadi di sana itu cuma gereja tapi negara begitu. Iya, 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 iya. Jadi batas wilayah negara Roma, negara Italia dengan Vatikan itu cuma pakai pagar aja, Ya. macam kebun begitu, macam kebun begitu. Itu batas negara begitu. Iya, iya, iya. Tapi dari Tum sendiri, Tum tidak keberatan buat belajar ajaran-ajaran dari Katolik, misalnya soal Trinitas tadi yang Tum bilang, nggak keberatan gitu. Tentu saya tidak keberatan. Karena memang kan basic kita itu jelas waktu di S1 kan jelas. Iya, iya. Kita mau belajar studi agama-agama yang itu belajar semua agama kan. Oke, oke, oke. Meskipun itu belajarnya itu sekilas-sekilas kan. Iya, iya. Gitu. Jadi kita nggak kaget begitu kan. Mhm. Cuma memang yang luar biasa itu adalah saya berterima kasih bisa belajar di sana itu kenapa? Karena ada pemahaman baru. Jadi kita puas belajar tentang Katolik itu dari orang Katolik langsung. Sesuai lah ya sama jurusannya ya. Sesuai. Iya, iya. Misalkan saya belajar Trinity itu dari rektor langsung yang ngajar, rektor Angelicum kan, namanya Thomas Joseph White. Beliau juga itu kepala ordo kalau nggak salah, ordo Dominikan kan. Itu langsung saya belajar di sana. Langsung. Akhirnya setelah berapa bulan, 1 semester itu balik lagi ke Indonesia. 1 semester itu, setelah itu kita beres kan, sudah pulang kita kan. Cuma sebelum pulang itu waktu itu ketemu Paus saya. Oke. Jadi memang luar biasa itu, Pak. Itu. Oke, cukup menarik ya ini perjalanannya. Lalu kita agak maju sedikit nih. Kemarin akhirnya Bapak Paus Fransiskus datang ke Indonesia dan Tum juga banyak disorot di situ ya, diundang di beberapa media, di TV. Bagaimana rasanya Bapak Paus bisa datang ke Indonesia? Justru kita senang ya, karena memang jauh sebelum Paus datang. Saya kan di waktu di Roma kan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan IRIKA namanya. Jadi IRIKA ini Ikatan Rohanian Rahmati Indonesia di Kota Abadi. Itu semacam paguyuban, paguyuban yang itu isinya itu para pastor, para suster juga orang-orang Indonesia yang ada yang menetap di Kota Roma. Memang wacana Paus mau datang ke Indonesia ini sudah lama, Mas. Seperti itu. Setahu saya, itu dimulai dari tahun 2020, cuma kan terhalang. Nah, pertanyaannya kan yang menarik adalah kenapa kok Paus mau datang ke Indonesia kan? Seperti itu.
Tentu ini juga kan karena kuatnya peran orang Indonesia di Mhm. Kota Roma. Terlebih misalkan hari ini juga ada orang Indonesia yang hari ini menjadi pejabat di Tanah Suci Vatikan, dan ini kan juga ikut mempengaruhi juga seperti itu. Ya Dan Kak, ya kemarin bertemu Bapak Paus juga. ketemu saya, Ketemu. mana saya ketemu, saya juga salaman ya di bawah Ya. Danau Markus di Istiqlal. Oke, Cuma memang oke. saya ketemunya bukan di GBK, bukan, Oh ya. tapi di Istiqlal. Ya, ya. Saya waktu itu hadir diundang oleh Istiqlal, dan itu yang memberikan surat undangannya itu KWI waktu itu. Mhm. Tentu kehadiran saya ini juga bukan diri saya sendiri, tapi memang pakai lembaga juga ya. Siap, Saya siap, kebetulan buat lembaga namanya 28 Nusantara Center. Ya, ya. Nah, itu diundang. Oke, luar biasa sekali ya Tum ya. Ini satu pertanyaan lagi Tum. Menurut Tum nih, kedatangan Bapak Paus ke Indonesia itu apa sih dampaknya? Itu kan yang menjadi pertanyaan banyak orang ya. Apa sih, buat apa? Emang dampaknya buat kita apa? Kira-kira menurut Tum bagaimana? Bagi saya, setiap yang namanya kunjungan paus ke negara manapun, Ya. itu pasti mempunyai dampak. Hmm. Pasti itu mempunyai dampak tuh. Misalkan paus berkunjung ke Palestina, Ya. dampaknya ada. Oke. Seruannya seruan perdamaian. Oke. Paus misalkan paus misalkan datang ke Ukraina, dampaknya jelas. Ya, ya. Perang terhentikan segala macam. Begitupun ke Indonesia, pasti ada dampaknya jelas, ada. Jadi kalau yang saya lihat kemarin itu memang ini luar biasa sekali. Mhm. Ini juga tidak terbayangkan oleh saya. Ya. Jadi bayangan saya itu ternyata keliru begitu ya. Paus datang ke sini itu. Jadi paus datang ke sini itu kan apa ya? Beliau ini ingin menjelaskan kepada dunia bahwa Indonesia ini baik dan layak menjadi contoh. Ya, ya. Apa buktinya? Apa buktinya? Misalnya ketika paus itu datang ke Indonesia, dijemput dengan mobil, kemudian mobil beliau itu di tengah perjalanan itu membuka kaca mobil, Oke. menyapa masyarakat Indonesia. Mobilnya juga ya mobil yang sederhana. rakyat lah ya, gitu ya. Ya. Dan itu juga apa ya? Tidak menggunakan standar keamanan gitu ya. Ya, ya. Pengamanan yang ketat begitu. Ya, betul, betul. Tapi kan kehadiran dengan paus berkenan membuka jendela, pintu segala macam juga ini menjelaskan kepada publik bahwa Indonesia ini damai. Baik-baik aja. Indonesia ini baik-baik aja, tidak ada masalah segala macam seperti itu. Kemudian juga dampaknya juga jelas. Kan kita kalau misalkan ingin mendengar dan melihat pidato paus kan ini penuh pelajaran kan ya. Ya, ya. Penuh kesan seperti itu. Bagaimana paus juga mengajak semua pihak, semua orang untuk sama-sama menjaga perdamaian, kemudian mengejawantakan semangat Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila seperti itu kan. Ya, ya. Yang itu sudah menjadi dasar. Dan saya kira apa yang disuarakan hari ini oleh Vatikan ini selaras dengan apa yang terjadi di Indonesia seperti itu. Ya, ya, ya. Tinggal hari ini bagaimana pemerintah, bagaimana bangsa kita menyikapi ini. Jadi maju mundurnya bangsa kita secara global ini pada akhirnya tergantung bagaimana sikap kita. Ya, ya, ya. Karena pada akhirnya kunjungan paus ini juga sudah menjelaskan banyak hal seperti Ya, itu. ya. Seperti itu, Mas. Ya, betul ya. Memang kedatangan Paus Fransiskus itu banyak memberi apa ya? Ya. Makna ya. 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 Sama seperti pada umumnya di gereja Katolik banyak memberikan makna dengan simbol-simbol ya. Ya. Jamnya. Ya. Yang sederhana itu kan ini kan. Karena memang begini, Mas. Kalau ukuran sederhana bagi saya begini. Kan paus ini kan uskup ya. Paus ini uskup. Ya. Uskup Roma disebutnya kan. Oke, oke. Yang namanya imam dalam gereja Katolik itu setahu saya memang itu sudah menjalankan 3 kaul kan. Ya, ya. Kaul kemurnian, kemudian kaul ketaatan, kaul kemiskinan. Ya, ya. Kalaupun hari ini misalkan kunjungan paus ini kata orang-orang sederhana ya itu memang sudah seharusnya begitu. Tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa paus ini konsisten orangnya begitu. Jadi dia itu sudah menjalankan apa yang menjadi dasar dari ajaran Katolik sendiri seperti itu. Jadi beliau itu dijalankan gitu. Ya, ya. Begitu. Menarik ya Tum ya. Jadi adakah makna-makna lain yang bisa kita ambil selain kesederhanaan, bahwa ada
menyampaikan juga bahwa Indonesia nggak sebrutal yang Ya, yang di media gitu kan. Kita baik-baik saja, rukun-rukun saja di Indonesia. Ada makna tentu banyak. Jadi memang begini, yang saya paling soroti begini. Saya melihat kunjungan Apostolik Paus ini dalam dua kacamata, dua dimensi. Ya, ya, Sekalipun itu tidak bisa dipisahkan, tapi ada yang bisa kita maknai. ya, ya. Dan yang paling saya apresiasi itu ketika Paus ini berkenan untuk melakukan dialog. Oke. Dialog dengan seluruh tokoh agama, yang itu Ya. di Istiqlal begitu ya. Karena kan kalau di GBK itu domainnya umat Katolik kan, bagaimana itu soal gereja Katolik itu. Tapi yang terpenting dari sini tuh soal Istiqlal itu. Ya, ya. Jadi justru saya melihatnya keinginan Paus untuk membangun peradaban dunia dengan menyuarakan perdamaian melalui jalan dialog itu benar dilakukan oleh beliau Ya. di Indonesia itu. Ya. Kan di Istiqlal itu kan beliau itu melakukan dialog kan? Ya, dialog. Begitu. Dan saya kira dialog yang dilakukan di Istiqlal itu sangatlah luar biasa maknanya. Bagaimana juga penyambutan Islam, penyambutan imam besar Masjid Istiqlal juga sangat luar biasa kepada Paus. Bahkan kita melihat ya Paus itu dicium keningnya kan? Ya, ya, ya. Kemudian Paus juga mencium tangan imam gitu ya. Bapak Kiai Haji Nasruddin Umar itu. Dan itu luar biasa, itu yang selama ini menjadi apa ya, suara hati Paus begitu. Seperti itu. Kalau yang saya begitu. Ya, ya. Kedua, dalam segi dialog juga Paus juga yang paling menarik itu adalah membuat satu deklarasi begitu ya, yang itu kesepakatan antara Paus dengan imam besar. Ya, ya. Yang itu bagi saya legacy. Dan apa yang dilakukan oleh Istiqlal itu sebenarnya jauh-jauh hari kita sudah memberikan masukan kepada Istiqlal itu begitu ya. Jadi saya ingin bilang bahwa apa yang kita suarakan, apa yang kita sampaikan kepada Istiqlal itu ternyata dijalankan gitu oleh Istiqlal. Dan begini tuh, saya pikir ya, datangnya Paus ke Indonesia, saya pikir ini kayaknya ada penolakan yang masif begitu ya. Ya ternyata enggak juga. Nggak kan? ada. Enggak juga. Memang ada beberapa tapi Ya. nggak masif lah, dan narasi-narasi yang dibangun oleh yang nolak ini juga agak amburadul, kita anggap itu sebagai ini aja lah. Ya. Bagaimana menurut soal yang kalau soal itu memang yang kita menolak? mengakui bahwa memang ada sempat Ya, ada ya. kan viral kan. Soal misalkan ada beberapa kelompok ya. Ya, ya. Kalau HMI jelas mendukung, kalau HMI jelas mendukung. Ya. Kalau misalkan HMI itu di awal ada biasa itu HMI kan. Begitu kan? Tapi kan endingnya mendukung HMI ini. Tapi yang tentu yang saya lihat hari ini memang ada yang mengecam juga kan. Ya, ya. Dan itu saya kira caper-caper aja kan. Ya. Itu cari perhatian aja. Gitu. Ya buktinya sekelas Habib Rizik itu memberikan apresiasi loh. Iya, iya. Habib Rizik yang selama ini dianggap orang yang paling radikal sebagian orang ya. Iya. Orang yang paling keras, menentang segala macam. Faktanya diapresiasi. Dan beliau menganggap kunjungan Paus ini sebagai kunjungan tamu negara kan, begitu. Dan beliau di sini jelas bahwa umat Islam juga harus menghargai kan, begitu kan, harus mendukung langkah Paus. Tapi juga tidak perlu datang ke GBK juga umat Islam begitu. Dan itu sudah pas itu saya kira. Gitu. Oke Tum, akhirnya kita juga buka mata ya bahwa di Indonesia, apalagi kita yang minoritas ya, memang narasi yang dibangun kan selama ini minoritas ditindas, nggak di ini segala macam. Tapi setelah datangnya Paus, ya ternyata tidak ada ini juga kan. Betul. Biasa-biasa aja kan. Betul. Untuk menutupi percakapan kita nih Tum bisa memberikan pesan singkat untuk beberapa oknum yang menolak kedatangan Paus. Ya bagi saya, ya sudahlah, nggak usah begitu kan. Iya. Ini kan yang malu negara kita kan. Iya. Dia apa yang dilakukan oleh sekelompok orang itu ya itu membuat malu negara sebenarnya kan begitu. Kemudian juga di akhir ini saya ingin bicara juga bahwa yang terpenting dari kunjungan Paus ini adalah bagaimana hasil daripada perjumpaan Paus Fransiskus dengan tokoh agama ini benar-benar ditindaklanjuti. Oke, ya. Benar-benar dijalankan. Dan apa yang disepakati dari hasil deklarasi itu ya ayo kita jalankan kan bersama-sama. Yang saya tahu kan itu cuma 2 tuh poinnya kan, tentang lingkungan, kemudian juga tentang persaudaraan. Ya, ya. Bagaimana ketidakadilan lawan kita itu jelas ketidakadilan, ekstremisme segala itu harus dijalankan oleh kita bersama-sama. Pada akhirnya kita harus bergandengan tangan. Kemudian kita juga harus
apa namanya, bergandengan tangan, kemudian juga harus berjalan bersama dalam rangka apa, mewujudkan apa yang sudah disepakati itu, begitu. Hari ini karena posisinya hari ini Indonesia ini akan punya positioning dengan datangnya paus ini. Dan saya mendengar kabar dari Vatikan, dari Roma, dari beberapa teman saya di Roma itu. Memang hari ini Vatikan itu telah membentuk tim, dan itu hasil pertemuan atau kunjungan apostolik Paus Franciscus ke Indonesia itu akan diseriusi ditindaklanjuti oleh Vatikan dengan menjadi catatan yang itu nanti ujungnya adalah membuahkan ensiklik begitu. Sama halnya seperti misalkan ketika Paus berkunjung ke Abu Dhabi, kemudian ada satu dokumen Human Fraternity, kemudian lahirlah dari gereja Katoliknya itu Human Fraternity Tutti kan. Hari ini juga akan ada skema begitu. Itu dari informasi yang saya dapat begitu ya. Dan itu semoga saja itu terjadi. Kalaupun terjadi begitu, saya optimis bahwa Indonesia ini secara geopolitik segala macam akan bagus. Dan visi kita untuk Indonesia emas ini terwujud lah pelan-pelan begitu. Ya, menarik ya soal 2 poin tadi ya. Soal menjaga lingkungan ya. Menjaga lingkungan dengan persaudaraan. Saya pikir itu sangat ya cocok lah ya untuk di era saat ini ya. Betul. Lingkungannya sudah mulai berantakan, itu memang sangat pas 2 poin itu kalau menurut saya. Iya, dan hari ini saya kira kalaupun untuk bisa mau mengajawantakan itu juga momennya ada hari ini. Bagaimana misalkan semua kepala daerah itu yang hari ini maju, baik sebagai gubernur, sebagai bupati, wali kota segala macam juga diingatkan soal deklarasi ini. Dan menjadikan ini sebagai visi bersama, begitu. Agar bagaimana kampanye-kampanye ini juga bukan cuma hoax doang, tapi juga dimasukkan bagaimana menjaga lingkungan, persaudaraan segala macam, gitu, seperti itu. Masuk akal. Iya sih. Apalagi kan misalnya presiden baru dipilih, akan dilantik. Mudah-mudahan 2 poin ini akan dijalankan lah ya. Tapi saya sih yakin ini akan dijalankan, Mas. Karena memang kunjungan Paus ke Istana Negara itu waktu itu juga melibatkan Prabowo Subianto kan yang terpilih itu. Oke. Artinya sekalipun kedatangan Paus ini datang di masa transisi pemerintahan, ini tidak membawa dampak negatif tapi positif. Dua-duanya hadir. Hadir dan dua-dua juga mengakui seperti itu. Menarik itu. Dan mungkin untuk aktivis-aktivisnya juga inilah ya. Maksudnya kita juga bisa berada di posisi itu toh untuk mendorong dan bahkan mulai dari diri kita sendiri untuk lingkungan dan persaudaraan tadi. Iya, jadi memang gini Mas, ya nggak apa kita ngomong panjang aja ya. Aman. Walaupun sudah di lanjut aja. Jadi memang tantangan kita itu begini Mas. Hari ini dialog itu hanya terjadi di tingkat elit. Tapi ke bawah itu nggak pernah ada kan? Sehingga selalu ada keributan begitu kan? Jadi tenang di atas, ribut di bawah. Kita sebagai kelompok muda, kaum muda, tentu harusnya hadir juga. Apalagi ketika sudah ada kesepakatan. Jadi saya perlu garis bawahi bahwa nota kesepakatan atau deklarasi bersama ini bukan cuma soal bicara Islam dan Katolik, bukan. Tapi semua umat beragama, yaitu bangsa Indonesia. Gitu. Dan saya kira hari ini banyak perangkat lah ya. Cipayung misalkan terlibat. Harus Cipayung itu berada di garda terdepan. Menyuarakan itu, tapi ke bawah seperti itu. Ya, menariknya kedatangan Bapak Paus ini, informasi yang disampaikan baik melalui simbol ataupun yang diucapkan langsung itu tersampaikan di seluruh elemennya. Mulai dari masyarakat yang paling bawah sampai dengan elit. Mudah-mudahan ini bisa berjalan mulai dari akar sampai ke atas ya. Betul. Harapannya begitu kan. Kita berharap begitu. Karena memang selama Paus saya melihat kunjungan di perjalanan itu, beliau itu kan selalu menyapa tuh. Memberikan banyak hadiah kan kepada semua orang kan. Termasuk saya kira yang diberikan hadiah itu bukan cuma orang Katolik. Tapi juga orang Muslim juga kebagian kan, seperti itu. Bahkan saya melihat di TV-TV itu memang misalkan ada satu orang Muslim bawa anak kecil, kemudian Bapak Paus begini kan? Kemudian dipegang itu kan, baik anak kecil itu dikasih hadiah. Artinya apa? Bahwa kehadiran Paus ini untuk semua, seperti itu kan? Begitu. Seperti itu. Menarik tuh. Terima kasih banyak sudah sedikit memberikan informasi
ya kita yang belum ke Vatikan minimal bisa bisa membayang-bayang lah ya bagaimana situasinya. Terima kasih Tum, Siap. luar biasa. Siap. Siap. Terima kasih. Siap.